klik yang pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam jumpa dengan kakak di sini yang akan menyampaikan materi MPLS tentang kepramukaan. Sebelum kakak menyampaikan materi tentang kepramukaan ini, marilah sama-sama kita iringi kegiatan kita hari ini dengan mendoakan yang kita tujukan kepada orang-orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, agar mereka kembali diberi kesembuhan sehingga mereka dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Tak lupa kakak juga mengingatkan agar adik-adik sekalian selalu menjaga kesehatan, juga selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kondisi tubuh kita selalu dalam kondisi fit, selalu dalam kondisi sehat, dimanapun kita beraktivitas. Baik adik-adikku sekalian, perkenalkan kakak di sini biasa dipanggil dengan Kak Ades, bertugas di Pangkalan Pramuka SMP PGRI Pondok Gede, gugus depan 05001 05002 yang beralamat di Jalan Masjid Nurul Ihsan nomor 1, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede. Kegiatan kepramukaan kita ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang disampaikan oleh pemerintah, di mana kegiatan kepramukaan kita ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang mencakup kecakapan hidup atau life skill, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi wadah bagi peserta didik atau bagi adik-adik sekalian untuk mengembangkan potensi minat bakat agar mampu mencapai taraf maksimal dalam upaya pembinaan manusia seutuhnya yang berkarakter positif. Kecakapan hidup atau life skill adik-adik sekalian yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan kepramukaan ini, diharapkan agar adik-adik memiliki kemampuan pengetahuan yang dibutuhkan untuk belajar berpikir secara kritis, kreatif, inovatif, dan dapat berkomunikasi secara efektif di masa abad ke-21 ini. Pramuka merupakan organisasi pendidikan satu-satunya yang mempunyai dasar hukum dari pemerintah. Pramuka yang merupakan organisasi kepramukaan ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 61 tanggal 20 Mei tahun 61 yang diperkuat lagi dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 61 tentang gerakan pramuka. Kepramukaan yang ada di negara kita Indonesia merupakan kelanjutan dari kepramukaan sedunia yang dikembangkan oleh Bapak Pramuka Dunia yang bernama Lord Robert Baden-Powell of Gilwell yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857, sehingga setiap tanggal 22 Februari selalu kita peringati sebagai Hari Baden-Powell yang kita tunjukkan
dengan mengenakan kacu pada tanggal 22 Februari. Sejarah kepramukaan dunia dimulai semenjak tahun 1908 sampai perkembangannya sampai saat ini, di mana kepramukaan tersebut masuk ke Indonesia pada masa zaman penjajahan Belanda. Kemudian pada masa penjajahan Jepang sampai kemerdekaan, barulah kepramukaan itu dibentuk oleh Presiden pertama kita Bapak Soekarno yang menetapkan seluruh kepramukaan Praja Muda Karana ini hanya satu, yaitu Pramuka atau Praja Muda Karana. Di gudep kita pangkalan SMP PGRI Pondok Gede 05001 05002, kita memiliki struktur organisasi dengan kegiatan yang dilaksanakan secara blok maupun secara aktualitas, di mana kegiatan blok maupun aktualitas ini kita terapkan untuk kenaikan tingkat pemberian tanda kecakapan untuk siswa yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan teman-temannya dengan tanda bukti pengisian SKU, serta adanya latihan-latihan, baik latihan di tingkat pangkalan maupun latihan bersama dengan pangkalan lain, serta lomba-lomba yang kita ikuti baik dari tingkat sekolah, tingkat kota, sampai tingkat provinsi. Struktur organisasi pasukan penggalang di pangkalan SMP PGRI Pondok Gede dipimpin oleh seorang Mabigus atau Ketua Majelis Pembina Gugus Depan yang membawahi pembina gugus depan, di mana seorang pembina gugus depan membawahi sepasukan penggalang. Satu pasukan penggalang terdiri dari satu pembina dan 3 orang pembantu pembina, di mana pasukan pembina ini memiliki dewan kehormatan dan dewan penggalang yang mengontrol kegiatan dari pasukan penggalang ini. Pasukan penggalang yang ada di pangkalan kita ini dipimpin oleh seorang pratama, di mana seorang pratama ini membawahi beberapa regu. Setiap regu terdiri dari seorang pemimpin regu, seorang wakil pemimpin regu, dan anggota antara 6 sampai 8 orang. Jadi nanti adik-adik sekalian, untuk mengikuti kegiatan kepramukaan di pangkalan SMP PGRI Pondok Gede gudep 05001 05002 nanti akan kita bentuk menjadi regu-regu, di mana setiap regunya terdiri minimal 6 anggota, maksimal 8 anggota. Untuk struktur yang pertama, untuk Ketua Majelis Pembina Gugus Depan secara ex officio biasanya dipegang oleh kepala sekolah. Jadi secara otomatis untuk penyelenggara ekskul atau ekstrakurikuler wajib kepramukaan di pangkalan SMP PGRI Pondok Gede dipegang ketua Mabigusnya adalah Ibu Kepala Sekolah yang kita panggil dengan Kak Tati. Sebagai tanda Kamabigus, Kak Tati akan mengenakan lencana seperti ini. Ketua Mabigus dipilih di antara anggota Mabigus yang ada di sekolah menengah pertama atau di sekolah kita ini. Kepada kepala sekolah sekaligus bertindak sebagai Ketua Mabigus. Untuk pelaksanaan kegiatan kepramukaan, kegiatan ini dibantu oleh para guru-guru kelas dan guru-guru mata pelajaran yang mereka nanti berada sebagai
Dewan Mabigus, dewan yang berada di bawah Ketua Mabigus. Mereka nanti akan membantu dari Kamabigus untuk berjalannya kegiatan pelatihan pramuka maupun kegiatan lomba-lomba yang ada di sekolah maupun di luar sekolah kita ini. Untuk kegiatan pelatihan pramuka, adik-adik sekalian nanti akan dibimbing oleh para pembina pramuka. Untuk pembina putra nanti kalian, adik-adik sekalian, akan bertemu dengan Kak Ades, dan untuk pramuka putri nanti kalian akan bertemu dengan Kak Sri, di mana pembina gugus depan yang diangkat oleh pembina gugus depan yang terdiri atas ketua gugus depan dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan akan mengenakan lencana seperti ini. Kegiatan kepramukaan di gugus depan pangkalan kita ini terdiri dari anggota putra dan putri, tetapi kepelatihan atau kegiatan anggota putra dan putri ini dilaksanakan secara terpisah. Masing-masing merupakan gugus depan yang berdiri sendiri, di mana untuk gugus depan putra akan menggunakan nomor gugus depan bernomor ganjil 05001, dan gugus depan putri akan menggunakan nomor gugus depan bernomor genap, yaitu untuk pangkalan kita adalah 05002, di mana setiap anggota kepramukaan yang berada di pangkalan gugus depan kita ini berkewajiban menerima pemuda siapapun yang bertempat tinggal di sekitar pangkalan gugus depan kita ini, apalagi mereka merupakan seorang siswa yang sekolah di sekolah pangkalan SMP PGRI Pondok Gede, sehingga memungkinkan dibentuk gugus depan yang lengkap, di mana di dalam gugus depan ini tidak diperbolehkan saling membedakan suku, membedakan ras, golongan maupun agama. Maka kita bersifat sama semua di sini. Kemudian gugus depan dikendalikan oleh organisasi yang disebut dengan kuartir ranting, kecuali yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Gugus depan ini menggunakan model pelatihan secara blok maupun aktualitas. Untuk pelaksanaan model secara blok ini terdiri dari 5 tahap, di mana kegiatan model blok ini biasanya dilakukan untuk para siswa baru yang baru masuk ke SMP PGRI Pondok Gede, seperti adanya adik-adik sekalian ini. Tahap yang pertama, seluruh siswa ini mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pangkalan atau oleh sekolah. Kemudian tahap kedua dilaksanakan setiap awal tahun, seperti halnya saat ini adik-adik baru masuk, maka mengikuti kegiatan seperti ini. Biasanya kegiatan model blok ini pada masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian tahap ketiga, model blok ini dilaksanakan selama 36 jam. Artinya adik-adik dilaksanakan selama 2 hari 1 malam. Jadi kalau kita ini sudah melaksanakan tatap muka, maka adik-adik nanti berkewajiban sebagai kegiatan awal kepramukaan harus menginap atau camping selama 2 hari 1 malam.
Tahap yang keempat, penanggung jawab dari kegiatan model blok ini adalah Kamabigus sekaligus sebagai kepala sekolah. Tahap yang kelima, pembina kegiatan adalah seluruh guru kelas, seluruh guru mata pelajaran, baik itu pembina, pelatih, maupun staf tata usaha, selaku pembina pramuka yang dapat dibantu oleh instruktur pramuka dari kakak-kakak penegak. Untuk kegiatan aktualisasi, ini merupakan jadwal rutin kegiatan pelatihan kita di Pangkalan SMP PGRI Pondok Gede, gugus depan 05001 05002, di mana jadwal kegiatan kepramukaan ini akan dilaksanakan 1 bulan sekali setiap hari Rabu. Nanti kegiatan kepramukaan ini dilaksanakan secara bergilir di hari Rabu dengan kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya selain kegiatan kepramukaan. Untuk kegiatan pramuka ini dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap yang pertama, kita akan melaksanakan upacara pembukaan latihan. Karena ini kita kegiatannya secara online, kemungkinan nanti kegiatan upacara pembukaan latihan dan kegiatan lainnya juga akan dilaksanakan secara online. Kegiatan yang kedua, ini adalah kegiatan inti. Kegiatan inti inilah yang merupakan kegiatan yang nanti akan adik-adik ikuti, yang merupakan materi-materi kepramukaan yang harus adik-adik serap sehingga nanti dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian tahap ketiga adalah upacara penutupan latihan, di mana setiap kegiatan kepramukaan yang kita laksanakan di sekolah Pangkalan SMP PGRI Pondok Gede ini selalu dilakukan penilaian, sehingga kakak berharap adik-adik yang mengikuti kegiatan latihan kepramukaan mari lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sebaik-baiknya, karena setiap kegiatan kepramukaan yang adik-adik lakukan ini selalu dilakukan penilaian. Dengan mengikuti kegiatan pramuka ini, kakak berharap adik-adik memiliki nilai-nilai kepramukaan yang terdapat di dalam Dasa Dharma Tacin Paparera Hedi Besu, di mana di situ diharapkan adik-adik terpupuk rasa takwanya, cinta kepada alam, kasih sayang, rasa sopan, patuh, suka bermusyawarah, rajin, terampil, gembira, hemat, disiplin, cermat, berani, bersahaja, setia, bertanggung jawab, dapat dipercaya, suci pikiran, suci perkataan, dan suka menolong siapapun. Di dalam kegiatan kepramukaan ini terdiri dari 5 keterampilan umum yang diharapkan agar adik-adik sekalian ini dapat menerapkan, dapat menyerap dan menerapkan kepada lingkungan di sekitar adik-adik sekalian. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan fisik. Dengan keterampilan fisik ini diharapkan adik-adik ini selalu melakukan aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit saja dalam kegiatan olahraga atau kegiatan kepramukaan lainnya. Kemudian keterampilan yang adalah keterampilan spiritual yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Misalnya taat beribadah secara pribadi maupun berjamaah. Keterampilan umum yang ketiga adalah keterampilan secara emosional. Dengan keterampilan emosional ini diharapkan adik-adik berani dan bisa menyampaikan pendapat pada setiap forum pertemuan pramuka penggalang maupun forum pertemuan-pertemuan lainnya selain pertemuan kegiatan kepramukaan. Kemudian keterampilan yang keempat adalah kegiatan sosial, di mana kakak berharap
adik-adik dapat ikut serta dalam kegiatan perkemahan Penggalang, yang nantinya di dalam kegiatan perkemahan ini ada kegiatan bakti sosial dan lain sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya yang kelima adalah keterampilan intelektual. Dengan keterampilan intelektual ini, kakak berharap adik-adik dapat menjelaskan tentang kesan-kesan warna atau ilmu-ilmu kepramukaan yang didapat sehingga dapat diterapkan di lingkungan masyarakat tempat adik-adik sekarang. Untuk kecakapan khusus, ada 10 syarat kecakapan khusus yang harus adik-adik miliki. Yang pertama, kecakapan khusus berkemah. Yang kedua, kecakapan khusus P3K, kecakapan khusus gerak jalan, kecakapan khusus penabung, kecakapan khusus berkebun, kecakapan khusus pengamat, kecakapan khusus juru masak, kecakapan khusus penjahit, kecakapan khusus penggerak kampung, kecakapan khusus pengatur ruangan. Karena kegiatan saat ini lebih banyak dilakukan di rumah karena belum dilaksanakan tatap muka, maka nanti untuk mendapatkan syarat dari kecakapan khusus ini, kakak akan bekerja sama dengan orang tua kalian untuk membantu memantau bagaimana dengan kecakapan khusus ini, apakah diterapkan di rumah atau tidak. Seandainya nanti diterapkan di rumah, maka kalian pantas untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus ini. Di mana puncak dari setiap kegiatan yang kita lakukan, kakak berharap adik-adik sekalian nanti akan mencapai taraf tertinggi dari Pramuka Penggalang, mulai dari taraf ramu, rakit, terap, sampai yang tertinggi kakak berharap kalian menjadi Pramuka Penggalang Garuda. Intinya ada 5 tips dari kakak untuk menghindari resiko yang mungkin kadang-kadang menjadi sandungan bagi adik-adik Pramuka Penggalang yang baru. Yang pertama adalah janganlah adik-adik sekalian ini mudah panik di dalam menghadapi suatu situasi, baik situasi yang baru maupun situasi yang sedang berkembang saat ini. Kemudian kakak berharap kalian selalu disiplin dalam waktu dan selalu mengikuti aturan kegiatan. Kemudian tips yang ketiga, kakak berharap kalian bisa selalu bersama teman, baik berdua, bertiga maupun satu regu. Kemudian tips yang keempat adalah jika kalian mendapatkan atau memperoleh masalah atau kalian melihat suatu masalah tetapi kalian tidak bisa menyelesaikannya, laporkanlah kepada pembina pramuka kalian. Tips yang kelima, hati-hatilah menggunakan api. Nah, di sini kakak akan menampilkan beberapa kegiatan pramuka yang pernah dilakukan oleh kakak-kakak Pramuka Penggalang sebelumnya, di mana kegiatan ini dilaksanakan di luar sekolah atau di luar pangkalan SMP PGRI Pondok Gede. Terakhir yang terdata oleh kakak adalah kegiatan loker, lomba kreativitas Pramuka Penggalang yang dilaksanakan tahun 2019 oleh sekelompok regu elang. Di tahun 2018 ini adalah tahun-tahun yang cukup padat untuk pramuka di pangkalan SMP PGRI Pondok Gede kita ini. Di sini ada beberapa yang kakak tampilkan di tahun 2018, di mana di tahun 2018 ini kita turut meramaikan perayaan Hari Pramuka, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat Kota Bekasi yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bekasi Triguna. Kemudian di tahun 2018 juga Kota Bekasi mengadakan kegiatan jelajah budaya
tahun 2019 juga dilaksanakan kegiatan jelajah budaya. Tahun 2017 juga dilaksanakan kegiatan jelajah budaya. Nah, kegiatan jelajah budaya ini Kota Bekasi sudah melaksanakan sebanyak 2 kali. 2 kali dilaksanakan di wilayah sekitaran Kota Bekasi. Kemudian di jelajah budaya yang terakhir ini dilaksanakan di sekitaran Kecamatan Jati Asih. Inilah 2 regu yang terdiri dari 1 regu putra dan 1 regu putri. Kemudian di tahun 2018 pertengahan, para pramuka di Pangkalan SMP PGRI Pondok Gede ini juga turut meramaikan lomba LT3 atau lomba tingkat 3 yang dilaksanakan di tingkat Kota Bekasi. Alhamdulillah, pramuka penggalang Pangkalan SMP PGRI Pondok Gede memperoleh beberapa peringkat terbaik. Di sini kalau kalian perhatikan ada beberapa vandal yang mereka peroleh, di mana vandal yang hijau adalah vandal yang terbaik. Kemudian yang merah adalah ini vandal untuk prestasi tingkat baik saja. Kemudian yang kuning adalah prestasi tingkat sedang. Demikian tentang kegiatan pramuka yang akan dilaksanakan di Pangkalan SMP PGRI Pondok Gede dengan nomor Godop 05001 05002 serta beberapa contoh kegiatan yang pernah diikuti pada 3 tahun terakhir dari 2018, 2019 ya, dan 2020. Kurang lebih kakak mohon maaf, kakak mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Sampai jumpa lagi, sayonara, salam pramuka.